Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Saya Hidayat Nur Wahid diamanahkan untuk menandatangani peresmian dari Masjid Jami Al-Furqan Sumur Batu Kemayoran pada hari ini 6 Mei 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Alhamdulillah, pada hari ini 6 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1444 Hijriah, merupakan hari bersejarah bagi Masjid Jami Al-Furqan, di mana hari ini adalah penandatanganan prasasti peresmian Masjid Jami Al-Furqan yang dilakukan oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Kedatangan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA disambut oleh Lurah Sumur Batu, didampingi oleh para alim ulama dan ustadz serta sesepuh dari Masjid Jami Al-Furqan, dan diterima oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan Ustadz Dedi Junaidi, didampingi wakilnya Ustadz Abdul Halim. Terlebih dahulu, karena ada acara yang sangat penting setelah sholat maghrib berjamaah ini, karena insya Allah pelaksanaan penandatanganan prasasti akan dilaksanakan usai sholat maghrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Masjid Jami Al-Furqan Ustadz Dedi Junaidi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, yang kami sama-sama kami hormati para guru-guru kami, Ustaz Itang Rusmana, Ustaz Amin Karim, Ustaz Abdul Muhid Murtada, Ustaz Saleh Sarmidi, alhamdulillah beliau hadir, dan juga ustaz-ustaz yang lain yang hadir. Mobil khusus ini ada sesepuh kita Bapak HR Sugiono, orang tua kami di Sumur Batu. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Sekali lagi mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Jami Al-Furqan, pertama kami sampaikan banyak terima kasih, selamat datang kepada para undangan, wabil khusus Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, dan juga undangan-undangan yang lain, jemaah Masjid Jami Al-Furqan. Yang kedua, kami sampaikan tentang perjalanan Masjid Al-Furqan secara singkat, bahwa Masjid Al-Furqan ini alhamdulillah sudah mempunyai sertifikat tanahnya SHM sejak tahun 1992, tepatnya tanggal 29 Oktober 1992, dan juga sudah mempunyai IMB yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2022. Alhamdulillah, Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, perlu kami sampaikan Masjid Al-Furqan ini awalnya dulu
digagas oleh Saiman bin Raiman almarhum, Haji Jauhari bin Saiman almarhum, Haji Sarmili bin Saiman almarhum, Haji Sarmidi bin Saiman almarhum. Pada saat itu mereka mendirikan sebuah bangunan tempat ibadah berupa pendopo yang luasnya kurang lebih 150 meter persegi, dijadikan musola yang namanya musola At-Takrimul Wasiyah. Lalu pada tanah itu merupakan tanah hibah dari Bapak Saiman bin Raiman almarhum. Dan atas gagasan dari Haji Jauhari bin Saiman, Haji Sarmili bin Saiman, Haji Sarmidi bin Saiman, dan Bapak Rukimin, serta desakan dari masyarakat karena jumlah jamaah yang semakin banyak, pada tahun 1972 pengurus musola At-Takrimul Wasiyah dan para tokoh masyarakat memugar musola At-Takrimul Wasiyah sekaligus merubah fungsinya menjadi masjid jami dan tentunya sebagai pusat kegiatan ibadah pokok dan pengajian. Maka pada tahun 1975 setelah pemugarannya rampung, masjid tersebut diberi nama Masjid Jami Al-Furqan sampai saat ini. Dan pada tahun 2002, tepatnya tanggal 17 Maret 2002, Masjid Jami Al-Furqan direnovasi. Dan setelah itu, karena jemaah yang semakin banyak, pada saat sholat Jumat tidak menampung, sehingga akhirnya karena pada tahun 2002 itu baru satu lantai, Jumatan tidak nyambung, sehingga pada tahun 2018, tepatnya bulan April 2018, direnovasi kembali sampai akhirnya 5 tahun saat ini. Dan inilah hasil renovasi dari 2018, kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah lantai 2, bahkan lantai 3 kemarin pada saat Idul Fitri dipakai untuk jamaah di lantai 3. Alhamdulillah. Ini semua adalah hasil jariyah, hasil sedekah dari masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Furqan. Dan kami subhanallah ini menghabiskan biaya sampai 5 miliar lebih. Subhanallah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah Masjid Al-Furqan ini sudah mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan, di antaranya kegiatan Jumat berkah. Ada Jumat berkah ganteng, yaitu setiap hari Jumat dari pukul 7 sampai pukul 11 jemaah silahkan cukur gratis yang bayar masjid. Ada juga Jumat berkah ngacir, yaitu khusus para tukang-tukang ojek, setiap hari Jumat silahkan ganti oli, servis yang bayar masjid. Begitu juga ada Jumat berkah dapur ngebul. Ini Ustadz Hitam. Dapur ngebul ini kita undang beberapa jemaah untuk sholat subuh. Kita undang ada 100 jemaah pakai undangan di sholat subuh itu di hari Jumat. Lalu setelah sholat subuh mereka mendapatkan sembako, dan yang sholat subuh pada saat itu mendapatkan voucher untuk belanja sarapan pagi. Dan di depan masjid sudah ada yang jualan lontong sayur, nasi uduk dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan ini semua bisa terwujud, kurang lebih dana yang kita keluarkan sekitar 20 jutaan itu terwujud dengan celengan subuh dari warga jemaah di sekitar Masjid Jami Al-Furqan. Ada 10 RT. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga kita ada Jumat berkah sehat. Jadi jemaah yang sakit-sakit bisa berobat setiap hari Jumat gratis, diperiksa oleh dokter dan mendapatkan obat langsung dari dokternya. Dan insya Allah nanti juga kita akan mengembangkan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan dengan tasyakuran peresmian Masjid Jami Al-Furqan ini, mudah-mudahan berharap Masjid Al-Furqan ini semakin makmur, jemaah yang sholat semakin banyak, semakin penuh, dan mudah-mudahan jemaah di sekitar Masjid Al-Furqan mendapatkan berkahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jemaah Masjid Al-Furqan yang sudah menginfakkan, mensedekahkan sebagian rezekinya
untuk pembangunan Masjid Al-Furqan, untuk kegiatan operasional di Masjid Al-Furqan ini. Mudah-mudahan kita sekali lagi mendapatkan rahmat berkah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kami cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkahnya ngacir, servis, Jumat ganteng, potong rambut, Jumat ngebul, dapur ngebul, itu berupa sembako. Alhamdulillah berkah sudah berjalan berapa lama. Ustadz Dedi, saya kalau mengatakan secara pribadi, Ustadz Dedi ini termasuk tangan dingin. Alhamdulillah, apa yang menjadi pemikiran kita, Allah berikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, rasanya tidak ada ungkapan yang paling indah. Seandainya aku tengah bermimpi tak hendak terjaga, seandainya tengah terjaga tak ingin pejamkan mata sekejap pun, karena kebahagiaan penuhi rongga dada untuk kami semuanya. Yang terhormat, yang satu ini, beliau adalah lembut, beliau bersahaja, beliau dekat dengan rakyat, namun tegas, teduh, menyejukkan. Itulah bagian sosok pemimpin kita, Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua MPR RI. Takbir, Allahu Akbar. Gimana tidak bahagia? Beliau baru turun dari pesawat langsung ke Masjid Al-Furqan, dan insya Allah nanti jam 18.45 langsung kembali lagi ke airport. Untuk itu, pada kesempatan ini merupakan kebahagiaan tersendiri berkenan Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid MA, Wakil MPR RI, untuk menandatangani prasasti sekaligus nanti mohon untuk arahan untuk kami semuanya. Untuk itu kami persilahkan untuk perlengkapan peralatan yang perlu untuk penandatanganan untuk dipersiapkan. Iya, Bapak Nur Wahid ini didampingi Ketua Panitia Ustadz Abdul Halim. Kami mohon Ustadz Amin, sesepuh kita, Pak Lurah, serta Bapak monggo untuk mendampingi penandatanganan prasasti ini, karena prasasti ini insya Allah akan dikenang oleh anak cucu kita yang nantinya 7 atau 8 turunan mendatang masih akan mengenal. Untuk itu monggo Bapak Hidayat Nur Wahid kami persilahkan. Sedikit lagi kami mohon Pak RW supaya nggak nyempil di sini. Sudah. Sampun siap semuanya. Baik, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan sepenuhnya syukur atas karunia Allah yang telah diberikan, dan mengucap bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, saya Hidayat Nur Wahid diamanahkan untuk menandatangani peresmian dari Masjid Jami Al-Furqan Sumur Batu Kemayoran pada hari ini 6 Mei 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ya. Apa duduk dulu atau lanjut saja? Lanjut saja. Ya. Baik, kita doa terlebih dahulu, kemudian selanjutnya saya mungkin menyampaikan 1-2 kalimat, insyaallah. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa ala usratina wa ala jama'atina wa ala jama'at Masjid Al-Furqan wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma anzilna munzal mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana ammir hadzal masjid Masjid Furqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ammir man amara hadzal masjid. Allahumma taqabbal min kulli man tasaddaqa wa awqaf wa amila li hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Monggo Bapak bisa duduk, saya mungkin melanjutkan sebentar. Katuran lenggah kanthi ingkang sekeco. Nggih. Ini kata sang Jawi nggih. Nggih, kerosan. Nah, ingatan kula matur menawi basa Jawi kemawon. Baik, yang kita hormati dan selalu kita doakan keluarga besar jamaah dari Masjid Jami Al-Furqan, para wakifnya, para mutasaddiqnya, para muzakinya, jamaah semuanya, dan terutama juga para ustadz yang memberikan taklim masjid di sini. Ada Ustadz Itang, ada Ustadz Kamin Karim, ada Ustadz Saleh Sarmidi, sahabat saya di Gontor dulu ternyata Ustadz. Ketemu di sini sekarang alhamdulillah. Ustadz Murtadho dan Ustadz yang lain yang mohon maaf lihat tidak disebutkan namanya satu persatu. Dan kepada Bapak Lurah Sumurbatu, Bapak Nur Hidayat, namanya sama semoga. Sesama Nur dan Hidayat nggak boleh saling. Iya. Kemudian kepada tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Raden Sugiono, matur nuwun Bapak. Mohon maaf kemarin nggak bisa datang, sekarang baru ketemu di sini. Kemudian Bapak Hadi Sungkono, kemudian Bapak Kanit Dimas Ibtu Fransisius, dan juga Bapak Babinsa Surbatu, Bapak Sirda Trias, dan tentu saja kepada Bapak Hadi Dedi Junaidi, Ketua DKM Masjid yang saya hormati, seluruh panitia dan seluruh jamaah sekalian rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau kita berada dalam suasana seperti sore malam hari ini, yang hadir hanya syukur pada Allah SWT. Subhanallah, luar biasa. Tadi telah diterangkan bagaimana sejarah dari musola menjadi masjid, dari yang dulunya sederhana, sekarang Masya Allah luar biasa. Kita bisa membayangkan dan mendoakan sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan, man bana baitan lillahi fil ard banallahu, man bana masjidan lillahi fil ard banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah rumahnya di bumi, yaitu masjid, maka Allah akan membangunkan bagi dirinya rumah di surga Allah SWT. Kita bisa bayangkan kayak apa nanti guyub rukunnya gitu ya. Termasuk nanti bagaimana makmurnya kehidupan di surga. Amin. Ada jamaah yang banyak, ada jamaah yang guyub rukun, jamaah yang kompak, jamaah yang menjadi solusi, termasuk jamaah yang kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ada Jumat ngacir, Jumat ganteng, Jumat ngebul, Jumat sehat, ya. Jumat cantik belum ada ya. Nanti tambah dan Jumat cantik mungkin apa namanya merawat kesehatan untuk para muslimah gitu ya. Tetapi tentu saja itu semuanya adalah yang sangat baik dan sangat diperlukan oleh masyarakat, karena hakikat daripada masjid adalah
bukan untuk menjadi sesuatu yang bernuansa Menara Gading, hanya indah tapi tidak bermanfaat untuk warganya. Justru masjid dihadirkan untuk menjaga keimanan, keislaman warga di sekitar masjid. Karenanya mudah-mudahan dengan beragam kegiatan itu, fungsi daripada masjid selain tempat untuk beribadah, tempat untuk beramal sosial, tapi juga tempat untuk menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah masyarakat, termasuk juga membentengi akidah umat supaya tidak kemudian akibat daripada kekurangan, kefakiran kemudian terjadilah kekufuran, kada fakru an yakuna kufron. Insyaallah kalau Masjid Semayam ini masyarakat sekitarnya menandakan mereka adalah masyarakat yang bersedekah, masyarakat yang berinfak, masyarakat yang berukhuwah, artinya masyarakat yang dijaga oleh Allah akidahnya dan bahkan kemudian dikuatkan dengan kegiatan-kegiatan amal sosial yang demikian luar biasa. Karena jauh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Rasulullah di Masjid Nabawi, beliau masuk ke dalam masjid dan kemudian beliau mendapatkan para sahabatnya sedang aktif dalam kegiatan di masjid. Ada dua halaqah. Halaqah yang pertama adalah halaqah yang membaca Al-Qur'an. Dan halaqah kedua adalah halaqah yang sedang mengkaji ilmu pengetahuan. Dan kemudian ternyata Rasulullah duduk bersama dengan yang mengkaji ilmu. Dan kemudian beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Saya dibangkitkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menjadi guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Karenanya saya berharap dan saya yakin sudah juga agar program ke depan selain daripada Jumat Berkah dengan segala bentuknya dari itu, ada juga kegiatan taklim yang semakin meluas, termasuk juga kegiatan untuk memberikan beasiswa bagi warga kita di sini untuk melanjutkan apakah ke pesantren, termasuk pesantren tahfidz Al-Quran, sehingga nanti bisa mengkader imam kita di sini, imam dari warganya sendiri yang hafidz Al-Quran yang dibiayai oleh warga kita di sini, atau bahkan kemudian pun juga mungkin ada yang dibiayai siswai untuk kemudian menjadi dokter, melanjutkan Jumat Sehat gitu ya, untuk nanti mungkin menjadi pengusaha sehingga kemudian bisa meluaskan. Semuanya diperlukan penyiapan dalam bentuk diantaranya adalah beasiswa itu. Saya kira tidak cukup mahal begitu ya beasiswa, dan apalagi sekarang juga sebenarnya banyak yang kemudian bisa kita kolaborasikan dengan Basnas, kolaborasi juga dengan pemerintah, ada LPDP, ada juga kami di Komisi 8 DPR sedang menuntut realisasi dari apa yang disebut dengan dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu adalah dana dari pemerintah untuk beasiswa bagi para santri-santri di tingkat S2 dan S3. Itu juga bagian dari yang bisa diakses. Tapi saya yakin melalui gotong royong daripada jamaah di sini bisa juga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Sehingga ke depan masjid kita kokoh dan kuat dengan kegiatannya Jumat Berkah dengan segala bentuknya tadi, termasuk juga penyiapan SDM masjid yang unggulan. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang pintar dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis, ada yang pintar dalam bidang kesehatan, ada yang pintar dalam bidang sosial, ada yang kemudian bisa menghadirkan masyarakat yang betul-betul miniatur daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah salah satu makna daripada Al-Furqan, yaitu yang membedakan. Jadi kalau masjid biasa ya hanya terbiasa untuk sekedar sholat 5 waktu. Ini Furqannya ada Jumat Berkah. Kalau yang lain Jumat Berkah hanya kegiatan yang bersifat charity tadi. Ini Furqannya adalah masjid dengan Jumat Berkah dan bahkan menghadirkan sumber daya manusia masjid yang berkeunggulan. Amin. Dengan beasiswa tadi itu. Itu bagian daripada Al-Furqan. Furqan yang baik tentu saja. Karenanya sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan agar seluruh yang terlibat di dalam menginfakkan, mewakafkan, menghibahkan, termasuk juga mensedekahkan, kemudian terjadilah masjid ini, semuanya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal solehnya menjadi bagian daripada yang Rasulullah dulu pernah sampaikan, idza mata ibnu adama in qata Allahu amalu illa min thalas, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Ketiga-tiganya bisa hadir dalam konteks pemakmuran masjid. Sedekah jariyah, masya Allah, sejak dihibahkan, diwakafkan, disedekahkan, menghadirkan angka yang tidak kecil, bahkan sangat besar, 5 miliar, dan hadirlah masjid yang luar biasa ini. Itu adalah sedekah jariyah yang bila diterima oleh Allah maka pahalanya tidak pernah berhenti. Ilmu yuntafa'u bihi,
Rasulullah dulu pernah menyampaikan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapapun yang membantu terjadinya jihad, maka dia mendapatkan pahala jihad. Dan karena siapapun yang membantu terjadinya ilmu bermanfaat itu diajarkan, ditularkan, maka dia pun mendapatkan pahala daripada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan ditularkan itu. Dan yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulahu. Walad soleh ini bukan hanya walad anak dalam konteks biologis, tapi juga anak dalam konteks ideologis, anak dalam konteks beragama. Mereka yang kemudian difasilitasi oleh masjid ini, anak-anak kita untuk mendapat ilmu, untuk kemudian mendapatkan beasiswa, mendapatkan pencerahan dengan Jumat berkah dan lain sebagainya. Kemudian mereka berdoa, maka doa mereka adalah doa daripada waladun solihun untuk para ustadz kita di sini, para pimpinan masjid kita di sini, seluruh pihak yang menghadirkan sodako, infak, hibah, wakaf bagi masjid ini. Karenanya hani'an lakum, selamat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi ketiga faktor yang bisa menghadirkan pahala yang tidak pernah terputus itu dikaruniakan oleh Allah kepada Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Keluarga besar daripada Masjid Jami Al-Furqon dan siapapun yang kemudian membantu Masjid Jami Al-Furqon di sini. Saya mohon maaf sekali agak mengganggu kegiatan Bapak dan Ibu sekalian. Mestinya ini nanti baru habis Isya, tapi karena kondisi yang harus saya lakoni begitu ya, sehingga saya mohon agak didahulukan dan terima kasih luar biasa Dedi berkenan untuk kemudian menyesuaikan. Saya mohon maaf Pak Lurah, Bapak semuanya, mudah-mudahan dimaafkan. Kalau enggak sudah dari tadi saya pulang gitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Dan bila nanti berkenan untuk jamaahnya untuk olahraga di MPR atau untuk kemudian rehlah di MPR, monggo tafadhol. Sana juga cukup indah tempatnya begitu ya, untuk olahraga bagus, untuk tafakur alam juga bagus, untuk sekedar melihat bagaimana para wakil rakyat bekerja membela kepentingan rakyat juga bagus. Karena memang sesungguhnya banyak hal yang bisa kita perjuangkan melalui DPR dan MPR. Mungkin salah satu di antara yang terakhir adalah ketika kita menggagalkan kedatangan Israel dan tim sepak bola Israel ke Indonesia. Kalau itu sampai terjadi, itu sama saja kita mulai mengakui Israel sebagai negara, sekalipun dia adalah penjajah Palestina, penjajah Masjid Al-Aqsa. Salah satu juga yang kita lakukan waktu itu adalah membatalkan gitu ya. Tadinya ada pihak yang ingin memberikan nama salah satu jalan di Jakarta Pusat dengan nama Kemal Pasha Atatürk, dengan alasan karena di Ankara sudah diberi nama Jalan Bung Karno. Nah kita bilang nama Bung Karno bagus karena beliau adalah pahlawan internasional, bapak bangsa. Kemal Pasha Atatürk itu adalah bapaknya sekuler yang justru sudah meruntuhkan Masjid Hagia Sophia dan lain sebagainya, diubah dan kemudian bahkan mengganti adzan bukan lagi pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Turki. Dan karenanya tentu ini akan sangat mengotori Jakarta yang dibikin oleh para wali kalau namanya nama Kemal Atatürk. Alhamdulillah itu juga berhasil sehingga tidak jadi ada nama Kemal Pasha Atatürk jalan sini. Banyak yang bisa kita lakukan. Karenanya sekali lagi jazakumullah khairan, saya diberi kehormatan luar biasa untuk silaturahim dan menandatangani ini, dan apalagi dengan mohon maaf tadi perubahan waktu gitu, perubahan agenda. Dan sekali lagi saya juga mengundang Bapak sekalian untuk ke DPR MPR kapan waktu yang memungkinkan untuk bisa melihat secara dekat bagaimana para wakil rakyat kita berjuang untuk kepentingan umat dan kepentingan bangsa ini. Barakallahu fikum jami'an, wal muwaffiq lakum bitariq wal hadi ila sawa'id sabil wa nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, MA. Perlu kami sampaikan sedikit, Bapak. Di Al-Furqon ini ada media elektronik Al-Furqon atau yang dikenal dengan TV Al-Furqon. Dan ini sudah berjalan kurang lebih ada berapa bulan, Pak? Pak Ismail, berapa bulan TV Al-Furqon? Dari September 2022. Udah berjalan kurang lebih 8 bulan. Jadi di YouTube sudah keluar TV Al-Furqon. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah kita juga hadir
utusan dari Ibu Israyani. Kebetulan salah satu wasilah dengan izin Allah kehadiran Bapak itu melalui Ibu Israyani, itu anggota DPRD DKI, dan Ustadz Itang. Walaupun beliau sakit, terus terang saja, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, langsung saya WA, semoga cepat sehat. Alhamdulillah beliau diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid langsung kembali lagi, kita mohon untuk foto bersama. Dan ini hadir juga Ibu HR Sugiono, beliau salah satu tokoh masyarakat Sumur Batu. Tadi sudah bersama-sama foto dengan Bapak. Nah sekarang untuk foto kembali sebelum Bapak tindak matur nuwun sangat. Untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nanti dilanjutkan pengajian, nggak dimungkinkan, khawatir nanti pada pulang. Acara nanti ba'da sholat isya itu nanti insya Allah undangan yang kami tayangkan antara 500 orang itu sudah kami tayangkan ke seluruh wilayah Jakarta Pusat. Matur nuwun. Salam ya jamaah, mohon maaf. Namun berkenan untuk foto bersama. Monggo Bapak HR Sugiono untuk mendampingi Bapak Ustadz Dedi, Ustadz Halim, monggo. Ustadz Amin, Mas Guntur, monggo. Iya, sebelah sana sedikit agak bulan sabit, agak mepet-mepet, biarin anget. Ya. Masuk. 1, 2. Ya, kasih jempol. 1, 2, 3. Udah ada. Nanti saya masih punya utang mampir ke sini. Nanti sekali waktu Sekali lagi rawuh kita ke yang tempat sama. beliau. Terima kasih banyak, mohon maaf. Lagi bermula. Mohon doanya semuanya dan barokah Sumur Batu. Amin. Biarpun batu itu terus sumur. Matur nuwun banget atas kerawuhannya Bapak. Sami-sami. Alhamdulillah. Buat murtado. Mudah-mudahan jadi. Insya Allah. Ya. Sekalian kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa berkenan itu tadi itunya apa tempelan sampun Pak. Oh sampun nggih. Nggih matur nuwun. Oh nggih. Baik. Ibu baik. Itu yang saya mohon maaf masih punya utang di hati kami. Kami teman-teman saya ini. Kami Ibu sehat ya. Ya. Kakak kasih tahu. Bertiga, kapita.
Muhammad